Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Part. Iya, ini adalah kantor baru di mana di sini ada SPD Jakarta dan Autonet Part. Dari kemarin banyak banget yang bilang, "Bang, bikinin turnya dong Autonet Part seperti apa, bangunan segala macamnya," karena desainnya keren jujur aja. Nah, kenapa desainnya keren? Tentu saja tidak lain karena yang bikin. Yang bikin itu istrinya Ko Jeki ya, Ci Jessica. Ini Instagramnya Willow Designs, jadi kalau kalian pengen bikin sesuatu yang keren juga desainnya dengan harga yang sangat bersahabat, bisa langsung ke Instagramnya aja. Nah, ini kita di bagian depannya ya, ini ada kantor. Itu bukan kontainer by the way, itu cuma dibikin desainnya ala-ala kontainer. Terus di sini ada tempat parkiran mobilnya. Di mana parkiran mobilnya ini tiangnya cuma di belakang doang. Jadi yang atas ini, karena dia nggak ada tiangnya, dia pakai tali sling yang narik ke atas sebagai pengganti tiang. Makanya di sini nggak ada tiang, parkir dan lain-lainnya jadi lebih gampang dan lebih mudah. Ini kebetulan lagi sepi karena ini adalah hari Minggu. Hari Minggu kita libur. Nah di sini bisa muat 1, 2, 3, 4. Kalau mepet bisa 8 sebenarnya, tapi rata-rata diisinya cuma 6. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga bisa 8 sebenarnya. Jadi total kalau mepet itu bisa 16 mobil. Ya meskipun kita nggak menyarankan ya. Nah kalau kalian ke Autonet Part juga, sebenarnya ini di luar dugaan. Awalnya gue pikir SPD Jakarta tidak serame itu ya, tapi ternyata sangat rame orang-orang yang mau servis. Innova, Fortuner, Mercy, BMW itu banyak banget yang datang servis speedometer, panel-panel, dan agak rame juga buat teman-teman yang mau ganti warna lampu panel dashboard. Tombol-tombol kan beberapa mobil tuh warnanya kalau nggak hijau, orange. Nah, mau diganti putih tuh biar kekinian, itu banyak banget yang ganti di sini. Land Cruiser, terus ada Camry dan lain-lain. Pas jadi putih tuh jadi mewah gitu. Nah, kita lihat dari desain depannya ya. Kemudian di sini ada bangunan kecil ya. Ini kita pakai conwood, fungsinya sebagai ruang tunggu buat orang-orang yang mau smoking room. Karena kalau di dalam smoking kan nanti jadinya nggak enak ya. Nah, smoking room itu di daerah sini. Ini sebenarnya masih dalam tahap penyempurnaan, jadi kurang lebih masih 80% lah. Makanya kayak begini-beginian ini belum kita bongkar, masih ada beberapa yang kita upgrade gitu. Soalnya ketika udah jalan baru ketahuan ternyata ada kurangnya di sini, di sini, di sini. Kayak ini Autonet Part kita belum launching sebenarnya karena ternyata SPD udah rame banget. Nah, sampai sini juga masih pakai conwood. Di sini ada tempat untuk yang jaga tidur di sini. Terus di sebelah sini adalah WC-nya. WC juga kita bikin bagus biar pengunjung itu rasanya nyaman. Nah, di sini ini barang-barang harusnya pindah ke atas. Kemudian di sini ada wastafel. Jadi kalau mau cuci tangan bisa di sini, tapi nggak cuma di situ ya. Sebenarnya di sini juga ada beberapa keran. 1, 2, sama di tengah kalau nggak salah 3 jadinya. Jadi keran tuh ada sampai ke sana. Nah terus kita juga di Autonet Part sama SPD Jakarta ini ada satu orang yang jagain, dimana kalau kalian nyampe gitu ya, nanti kalian langsung turun aja dari mobil, mereka akan yang parkirin. Jadi kita nggak usah pusing parkir, udah diparkirin sama driver-driver kita. Termasuk sampai dengan ngeluarinnya, jadi sampai keluar, nanti tinggal ngasih kunci, udah tinggal jalan. Oke, sekarang kita ke sana. Terus di bagian bawahnya, ini pakai konblok ya. Kenapa pakai konblok? Gue nggak begitu seneng kalau dia pakai diplur gitu ya. Soalnya konblok ini kalau misalkan hujan, airnya itu bisa meresap ke tanah. Dan di sini pun juga ada sumur resapannya, cuma gue nggak tahu di mana sumur resapannya. Jadi kalau misalkan hujan, airnya akan ditampung dan masuk ke dalam tanah. Ini sebenarnya kita nggak perlu ke atas, karena di atasnya adalah gudang. Dan di sini ini kita pasang CCTV, ada sekitar 6 titik ya. Mulai dari di depan, di tempat ruang tunggu tadi di depan yang untuk smoking area. Sama di sini ada lagi nih CCTV, di atas juga ada CCTV di dalam gudang, dan di dalam ruangan ini juga ada 2 CCTV. CCTV yang gue pakai Hikvision seperti biasa karena dulu pertama kali gue pakai CCTV mereknya Hikvision dan bagus sekali. Di rumah puas, akhirnya gue pasang Hikvision lagi. Terus ini kebangunannya ya, ini dibikin mirip kontainer, padahal ini sebenarnya cuma spandex diwarnain hitam seperti ini. Nah ini dibikin rangkanya, termasuk rangka bawah, jadi biar agak naik ya. Terus rangkanya ini juga didesain bisa 2 lantai. Dan lantai kedua ini buat gudang, makanya nanti kita nggak tur. Meskipun nanti ternyata akan kita bikin separuh gudang, separuh ruang kerja juga, karena ternyata nggak muat ya. Nah, di sini juga ada beberapa tools dari Tekiro buat kita kerja. Nah, ini juga di sini bikin agak sedikit tinggi, karena biasanya emang bangunan dibikinnya lebih ke atas. Biar kenapa?
Yang pertama, biar binatang, serangga gitu nggak naik ke atas. Dan yang kedua, biar nanti kalau misalkan ada hujan, ada genangan, itu nggak naik ke atas. Nah, sama di atas ini, lampunya pakai model downlight. Terus ini ruang utamanya. Ini pun juga ruang utamanya masih belum proper, karena ada beberapa tempat yang kita belum jadi. Kayak misalkan di sini, ini kita buat display tule ya, yang roof box di atas. Tapi belum keisi. Ini ada beberapa, kayak misalkan ini speedometer, ini ada lampu. Jadi kalau misalkan mau pasang lampu bisa di AutoNet Part. Nah ini juga kalau mau pasang kray mobil, gorden ya, ini beberapa pilihan bahannya. Lantainya ini kita pakai vinil. Sebenarnya lantai vinil ini paling enak itu buat kita pakai tanpa sepatu ya. Karena vinil itu, dia itu lembut. Kayak karet. Jadi dia tuh nggak licin dan nggak keras. Kalau misalkan kita pakai keramik kan keras terus juga dingin ya. Beberapa orang nggak suka dingin. Nah makanya ini pakai vinil, tapi sebenarnya biar gampang aja sih. Dan buat teman-teman kalau bangun rumah itu biasain pakai ini nih. Di pinggir ini antara siku-siku tembok sama bagian lantai itu dikasih flick namanya. Kayak tongolan sedikit. Fungsinya apa? Kalau misalkan kita lagi nyapu atau kita ngepel kan basah ya. Kalau pakai flick itu jadi bersih kayak gini. Makanya mau dipel kayak apapun juga dipakai lama biasanya bawahnya nggak hitam. Terus di sini ada dispenser mereknya Midea. Ini tips and trick buat teman-teman. Gue selalu bilang ke anak-anak kantor dan keluarga gue, kalau misalkan kita punya dispenser, itu kan pasti bawahnya ini suka keisi air. Nah, itu wajib banget diisi pakai sabun cuci piring. Jadi pencet aja 2 kali. Fungsinya apa? Biar kalau keisi genangan air seperti ini, itu nggak akan bikin tempat jentik-jentik nyamuk. Nah ini pakai galon model bawah, jadi kalau misalkan laki-lakinya pada nggak ada, isinya admin-admin perempuan semua, lagi pada sholat Jumat gitu misalnya, dia bisa ganti galon sendiri. AC Midea, ini juga Midea, cuma AC ini ternyata ruangan ini kalau lagi siang itu butuh 2. Nah ini yang paling gue suka, ini printer HP Inkjet HP SmartTank 615. Ini printer yang sering banget kita pakai, tiap hari kita pakai, dan buat makainya itu mudah banget. Printer ini juga itu bisa terhubung dengan WiFi. Makanya kalau kalian perhatiin kan admin ada 3. Di dalam ada back office 1 orang dan teknisi 3 orang. Nah, ketika mereka butuh printer, itu mereka nggak perlu colok-colok kabel. Jadi tetap di meja mereka masing-masing. Ketika sudah nyambung ke WiFi, kita bisa konekin dengan smartphone kita. Jadi kalau kita mau ngeprint, cukup pakai HP, terus nanti dia akan ngeprint dengan otomatis. Asik ya? Jadi ini printer benar-benar ngebantu. Dan sekarang kan banyak ya printer yang pakai tank seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau isi tinta, itu udah nggak pakai yang cartridge kecil-kecil lagi. Langsung tintanya dicelupin ke sini. Nah, cuma pas pertama kali gue pakai, ternyata dia tuh pinter banget loh. Waktu kita mau ngisi, jadi ini tangki hitam ya contohnya ya. Dia tuh nggak terbuka. Jadi ada satu tonjolan kecil, dimana kalau kita mau ngisi, nanti dia akan nusuk ke dalamnya, baru dia bisa keluar, baru dia bisa keisi. Jadi pas kita isi, itu tangan kita benar-benar bersih dan nggak ada tinta bleber-bleberan kemana-mana. Benar-benar bersih, benar-benar rapi. Jadi pas kita masukin tinta itu nggak ada keraguan lagi. Gitu. Kadang-kadang kan kita suka takut ya, aduh takut tumpah nih, takut apa? Nggak. Terus juga harga tintanya itu murah sekali. Satu tangki seperti ini, itu cuma 90 ribuan, nggak nyampe 100 ribu. Kadang-kadang kita beli printer harganya murah, tapi ternyata ujung-ujungnya lebih mahal. Kenapa? Karena harga tintanya ternyata mahal. Satu cartridge itu 300 ribu, yang hitam 200 ribuan. Jadi ujung-ujungnya malah yang tadi kita mau hemat karena belinya harganya murah, malah jatuhnya jadi mahal. Nah di printer ini nggak, keren. Jadi si printer ini nggak cuma canggih, tapi apa ya? Hal-hal kecil yang biasa kita temukan kendala pada printer itu bener-bener dimaksimalin sama dia. Mulai dari cara ngisi tintanya, harga tintanya, belum lagi HP ini, dia tuh buat office tuh bagus banget. Jadi kalau misalkan printernya kenapa-napa, rusak, itu kita tinggal telepon. Kalau misalkan ditelepon ternyata nggak beres juga, nanti orangnya akan datang. Dan itu nggak sampai 2 hari ya, cuma 1 harian itu langsung kelar masalahnya. Jadi downtime-nya itu sangat kecil sekali. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ke ruang teknisi. Ini TV 50 inci buat lihat CCTV. Terlalu overkill sih, terlalu gede. CCTV-nya ini yang gue bilang tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 titik ya. Dan CCTV-nya ini dia tuh online.
direkam dengan hard disk di dalamnya 500 GB kalau nggak salah. Terus lihat deh, ini tangan gua nih di sini ya, kita lihat ya. Gerakannya tuh, latensinya kecil, jadi bener-bener real time dia. Dan kalau ada logo-logo di sini, ya ini tandanya lagi direkam. Nah, Hikvision ini so far gue udah pakai 4 tahun di rumah gua ya, yang pernah motor gua hampir dicuri orang, kerekam kan. Nah ini CCTV-nya, gambarnya bagus, detail, dan pas malam itu night vision-nya juga bagus. Terus ini ruang teknisi ya. Ini teknisi yang bisa untuk speedometernya itu kurang lebih ada 2 orang, dan yang untuk bongkar-bongkar dari dashboard mobil itu ada 1 orang. Nah ini semuanya kerjanya di sini, dan di bawah ini ya nggak cuma speedometer, kayak misalkan ini nih ada spare part. Nah ini nih Sunburn, ya kan, LCD. Ini Toyota Harrier kalau nggak salah, jadi bisa langsung kalian bawa ke sini. Tapi nggak cuma layar ya, biasanya orang yang udah punya mobil-mobil kayak gini itu suka minta tolong diganti juga warna-warna lampunya dari hijau jadi putih, biar kayak mobil kekinian, nggak berasa tuanya gitu. Nih lihat deh, nih ini ada LED biru, merah, merah, hijau, putih, taruh sini semua. Ice blue, LED TS kuning, biru. Pokoknya spare part semua ada di sini. Soldernya, sama di sini. Ini meja untuk back office kita, ada 2 orang. Nah terus ini stok-stok speedometer yang udah dipesan. Jadi kalau misalkan kalian mau custom, itu pesannya sekitar semingguan baru jadi. Oke, nah seperti ini desainnya. Oh ini kalau nggak salah speedometer buat Honda Brio. Terus ini juga ada speedometer buat motor, lebih kecil kotaknya. Untuk speedometer custom sendiri, kita sebenarnya punya beberapa pola yang bisa kalian pilih. Tapi kalau kalian mau custom dengan desain sendiri itu juga bisa. Makanya di sini tulisannya ini, make your own design. Kalau misalkan kalian ada pengen nambahin apa gitu ya, atau mungkin ada yang masukin foto keluarga, pernah ada yang kayak gitu juga, foto klub gitu ya, itu pernah ada yang kayak gitu juga. Nah, kalian bisa bikin sendiri. Itu aja mungkin video kita kali ini buat teman-teman yang pengen custom speedometer atau service speedometer kalian, service instrumen elektronik yang ada di dalam mobil. Kalian bisa langsung ke @spdjakarta aja, tanya admin kita di sana. Insya Allah kita akan langsung bantu. Atau kalian juga bisa follow dan tanya ke @autonetpart buat upgrade part mobil kalian. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye!